Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube ini. Pada video kali ini kita akan melakukan perjalanan melalui proses membangun sebuah aplikasi sederhana menggunakan bahasa pemrograman C. Aplikasi yang akan kita bangun adalah sebuah sistem manajemen perpustakaan. Sebelum kita memulai, pastikan Anda sudah memiliki compiler C seperti GCC untuk compiler lokal ataupun compiler online supaya Anda dapat mengikuti langkah-langkah dalam video ini. Mari kita mulai bersama-sama. Pertama-tama, kita perlu membuat sebuah folder untuk proyek ini dan beri nama sesuai dengan keinginan Anda. Kemudian, buatlah file tersebut dengan ekstensi .c. Misalnya seperti milik saya adalah main.c. Oke, di dalam file .c ini, kita perlu mendefinisikan struktur data untuk buku. Sebelumnya, tentu saja kita memerlukan include stdio.h. Kemudian, karena saya akan memerlukan operasi string, jadi saya memasukkan include string.h seperti ini. Dan saya ingin membatasi jumlah maksimal buku hanya ada 100. Oleh karena itu saya menggunakan define sebagai pengganti dari const atau konstanta max buku 100 seperti ini. Nah, kita perlu mendefinisikan struktur data untuk buku. Berikut ini adalah contoh dari strukturnya. Struct buku. Nah, buku terdiri dari ID buku, judul buku, dan pengarang. Untuk ID, kita bisa menggunakan integer. Kemudian, untuk judul, kita menggunakan string. Namun dalam bahasa pemrograman C sebenarnya tidak ada string. Oleh karena itu kita menggunakan char atau karakter yang digabungkan. Seperti sebuah array. Jadinya char judul maksimal 100 karakter. Kemudian untuk pengarangnya kita buat sama. Caranya sama. Hanya ganti karakter dan panjangnya maksimal 50 karakter. Oke, sekarang kita akan membuat fungsi untuk menambahkan buku. Tipe pengembaliannya void atau artinya tanpa tipe pengembalian. Oh sebentar, saya lupa ini perlu titik koma. Nah seperti itu. Void tambah buku. Parameternya struct buku array, integer, jumlah buku. Seperti ini. Di dalamnya kita perlu membuat sebuah conditional sentence atau percabangan. If asterisk jumlah buku kurang dari max buku. Max buku ini yang kita define di atas tadi. Printf masukkan ID buku. Kemudian scanf, kita meminta inputan ID buku. ID buku ini tadi kita menggunakan integer. Jadi kita menggunakan format specifier %d.
Inputannya akan dimasukkan ke buku array. Jumlah buku, ini perlu asterisk atau simbol bintang. ID. Kemudian kita akan meminta inputan judul buku. Masukkan judul buku. Scanf. Seperti biasa meminta inputan. Nah, cara untuk mengambil inputannya itu seperti ini. Persen, kemudian kurung kotak atau kurung persegi, simbol panah atas, dan /n. Seperti itu. Kemudian buku array, inputannya dimasukkan ke dalam variabel buku array. Bintang jumlah buku dot judul. Dan kita meminta inputan pengarang buku atau penulis buku. Masukkan pengarang buku. Scanf. Caranya sama seperti ketika meminta inputan judul buku. Kemudian hasil inputannya dimasukkan ke dalam buku array. Asterisk jumlah buku dot pengarang. Nah, jangan lupa ada kondisi perubahan. Jumlah buku plus atau increment. Kemudian terakhir kita berikan laporan kepada pengguna bahwa buku berhasil ditambahkan. Kita beri /n supaya lebih rapi. Oke, bagian if sudah, sekarang kita membuat else. Else printf ini hanya akan melaporkan bahwa kapasitas perpustakaan ini sudah penuh. /n. Oke, kita sudah selesai membuat fungsi tambah buku. Sekarang kita akan membuat fungsi tampilkan buku. Kita menggunakan void atau bisa dibilang tanpa pengembalian. Kita beri nama tampilkan buku. Kemudian parameternya struct buku array integer jumlah buku. Oke. Sekarang kita tampilkan teks daftar buku. Nah, di sini kita menggunakan perulangan atau looping menggunakan for loop. For in i sama dengan 0 sebagai kondisi awal dan kondisi akhir i kurang dari jumlah buku
Dan perubahan kondisinya I++ atau I increment. Kurung kawal buka dan tutup. Di dalamnya kita tampilkan ID. Printf ID. Karena ID ini tadi menggunakan tipe data integer, maka kita menggunakan %d sebagai format specifier-nya. %d/n supaya lebih rapi. Dan kita panggil nilai dari buku array ke I, ID-nya. Kemudian kita tampilkan judul. Nah, char ini, char ketika dimodif menjadi sebuah string, atau istilahnya dimodif lah supaya mudahnya, maka kita menggunakan format specifier %s. Kemudian /n supaya lebih rapi. Nah, yang dipanggil adalah nilai dari buku array ke I, dan judulnya. Kemudian kita akan menampilkan nama pengarangnya. Sama kita menggunakan %s juga. /n. Dan yang dipanggil adalah buku array ke I, pengarangnya. Nah, baris ini hanya untuk merapikan saja. Jadi sebagai pemisah, saya akan memberikan strip seperti ini. Oke, kemudian /n. Jadi supaya ada pembatas yang memudahkan kita dalam melihat program, output programnya nanti. Oke, kita sudah punya fungsi tambah buku dan tampilkan buku. Sekarang saatnya kita membuat fungsi main atau fungsi utama. Fungsi main memerlukan tipe pengembalian integer, in main kurung kawal buka dan tutup, dan di sini kita deklarasikan struct buku perpustakaan max buku. Kemudian kita deklarasikan jumlah buku. In jumlah buku. Dan kita inisialisasikan sekaligus dalam baris ini. In jumlah buku sama dengan 0. Ini sebagai nilai awalnya saja. Nah, supaya program tersebut tetap berjalan, kita memerlukan perulangan. Dalam kasus ini kita akan menggunakan while loop. While kurung 1 kurung kawal buka dan tutup, kemudian printf ini sebagai estetik saja atau sebagai pemisah saja, sistem perpustakaan. Ini saya ngasal saja sama dengannya, tidak dihitung berapa-berapanya. Kalian kalau rajin mungkin bisa lah menghitung berapa sama dengannya itu. Dan kita tampilkan opsi yang ada untuk pengguna. Opsi pertama, tambah buku. Kemudian opsi yang kedua, tampilkan semua buku. Dan opsi yang ketiga, keluar
atau ini adalah opsi untuk mengakhiri program. Setiap hari saya beri /n supaya lebih rapi. Kemudian kita tampilkan pilihan, tanda bahwa pengguna sudah bisa memilih. Oke, kita perlu mendeklarasikan satu variabel dengan tipe data integer, yaitu variabel pilihan. Kita minta kepada pengguna inputan pilihannya. Karena pilihan ini integer, maka kita bisa menggunakan %d. Inputan tersebut kita masukkan ke dalam variabel pilihan. Nah, sekarang kita memerlukan conditional sentence atau percabangan untuk mengatasi input pilihan user dan mengarahkan kepada fungsi-fungsi yang telah kita buat. Untuk itu kita menggunakan percabangan switch case. Switch pilihan kurung kawal buka dan tutup case 1 tambah buku. Ini perpustakaan. Parameternya yang kita kirim perpustakaan. Dan parameter keduanya jumlah buku. Kemudian break. Oke, case kedua yaitu kita memanggil fungsi tampilkan buku. Parameternya perpustakaan dan jumlah buku. Kemudian break. Dan case ketiga printf. Case ini adalah case ketika pengguna memilih pilihan keluar, atau dalam kata lain, case ini adalah case untuk mengakhiri program. Jadi, kita tampilkan salam kepada pengguna saja. Terima kasih telah menggunakan aplikasi. Aplikasi kami. Sampai jumpa. Kita beri /n juga. Kemudian untuk yang ini kita gunakan return 0. Terakhir, jika pengguna memasukkan inputan yang salah, maka kita buat default case atau default saja. Nah, kita perlu menampilkan pesan kepada pengguna bahwa inputan yang dia masukkan itu tidak valid. Pilihan tidak valid. Silahkan coba lagi. /n. Seperti ini. Kemudian return 0. Oke, program ini sudah selesai. Mari kita coba jalankan bersama-sama. Sistem perpustakaan. Saya coba memilih 2, tampilkan semua buku. Oke, bisa kita lihat bahwa daftar buku masih kosong. Sekarang saya akan mencoba memilih 1 untuk menambahkan buku. Masukkan ID buku, misalkan saya asal saja, Jumpa 3, 4.
Masukkan judul buku. Judulnya adalah judul. Misalnya seperti itu. Masukkan pengarang buku. Nama dari pengarangnya juga adalah nama. Kita asal saja. Buku berhasil ditambahkan. Coba kita cek, tampilkan semua buku. Nah, bisa kita lihat di sini daftar buku, ini pengarang, ini. Oke. Kita coba tambahkan satu lagi. Tambah buku. Masukkan ID buku. Ini saya mengasal lagi. Masukkan judul buku. Untuk kali ini coba kita judul bukunya adalah buku. Dan masukkan pengarang bukunya adalah orang. Seperti itu. Buku berhasil ditambahkan. Coba kita cek. Nah, sekarang bisa kita lihat di sini ada 2 buku. Ini adalah yang pertama, pengarang nama. Dan ini yang adalah yang kedua, pengarang orang. Dan kita coba pilihan ketiga untuk keluar atau mengakhiri. Terima kasih telah menggunakan aplikasi. Sampai jumpa. Oke, itulah tadi cara membuat sistem manajemen perpustakaan yang sederhana menggunakan bahasa pemrograman C. Saya harap dengan video ini kalian bisa mulai mencoba program yang lebih kompleks dengan ilmu yang telah kalian miliki dan skill yang telah kalian miliki. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya Anda tidak ketinggalan video-video pelajaran pemrograman yang selanjutnya. Terima kasih. Jangan ragu untuk memberikan komentar di bawah jika Anda memiliki kritik, saran, ataupun pertanyaan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.